106 dia Tirta. Smart Energy. Yeay, selamat pagi. Pagi Smatizen. Asik. Di antar pagi kali ini bakal ditemenin sama Gifar dan juga Gita ya. Betul banget, dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. Betul, pokoknya kamu jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune terus Smartizen. Kita sekarang bakal ngasih tahu info cuaca. Betul banget, perkiraan cuaca di hari ini gitu. Bener. Ya Gifar ya. Bener banget. Tadi pas di jalan lu ngeliatnya gimana? Di langit hari ini. Oh, cerah banget kayak wajah gue. Wow. Karena pakai Febile Cosmetic. Belum. Sabar. Tahan, masih pagi. Tapi emang hari ini tuh cuacanya bener-bener cerah banget Gifar. Iya sih. Gitu kan. Tadi gue juga lewat jalan, iyalah pasti ya kan. Maksudnya masa lewat atas? Jalan atas maksudnya layang. Oh iya bener, lewat juga di jembatan tadi ya. Emang cerah tadi ya langitnya, mataharinya menyinari bumi dengan sangat indahnya. Betul banget. Apakah akan berlanjut sampai siang nanti? Tentu kasih tahu dong. Nah, kan ini kan kita mau ngasih tahu perkiraan cuaca di hari ini. Bener gitu. banget. Coba kita lihat-lihat nih gits. Jadi di Provinsi Banten nih. betul banget gitu. Gimana? Kan. Siang hari ini yang sekiranya bakalan hujan itu di daerah Pandeglang, terus Rangkas. ada Tiga Raksa hujan ringan, Labuan juga hujan ringan gitu, Gunung Kencana hujan ringan gitu kan. Tapi di daerah kayak Kota Serang, Cilegon itu pasti berawan banget. Jadi buat Smartizen semua kalau aktivitas siang hari nih ya tetap apa ya namanya kayaknya bisa berjalan gitu ya kalau di outdoor gitu kan. Karena cuacanya sangat bersahabat gitu kan. Paling nanti kalau di Serang panasnya panas nyengat bahasa apa ini? Iya bener nyenget. Iya. Oh lu nyenget ngomong. Iya bener ya di Serang seperti biasanya lah ya. Seperti biasanya gitu. Apalagi kampus kita tercinta gitu kan. Tapi buat Smartizen semua yang daerah Lebak sama apa sih namanya daerah Labuan yang hujan ringan gitu kan, itu tetap harus jaga kesehatan juga gitu kan. Pakai sedia hujan. Sedia siap jas hujan, payung gitu kan. Kenapa sih ini plesetnya nggak langsung di malah ketawa kan gitu kan. Masalahnya lu sudah salah dibenerin salah lagi. Jadi gue ke distract jadi gak mau benerin, udah biarin aja. Ya pokoknya bener banget apa kata Gita tadi ya. Kamu harus siap sedia jas hujan, payung, jaket ya minimal. Jadi biar kamu kalau misalkan tiba-tiba hujan nih, kan ini juga namanya juga baru perakiraan ya. Iya. Jadi kita nggak tahu tuh nantinya bagaimana aslinya gitu. Aslinya. Iya kan. Jadi jaga-jaga aja. Betul banget. Tapi untuk di malam hari gimana nih Gifar? Kalau di malam hari mayoritas semuanya berawan ya di Provinsi Banten. Jadi buat kamu yang pengen keluar malam atau nanti bakal ada shift malam kerjanya. Iya, atau nggak mau nong-nong sama teman-temannya gitu kan. Bener banget. Sangat bersahabat banget sih ini. Yes. Gitu. Tapi gue heran deh Gifar ya, kenapa orang-orang kalau misalkan cuacanya mendung dikit atau nggak hujan gitu kan, mereka jadi kayak males aktivitas gitu. Apalagi anak-anak sekolah gitu kan. Kalau misalkan pagi hari udah hujan gitu kan, jadi mereka kayak nggak ada gairah buat berangkat ke sekolah gitu. Apa karena nanti takut basah ke seragamnya atau gimana gitu kan? Gue nggak tahu gitu. Tapi kalau menurut lo kenapa sih itu? Iya kalau menurut gue itu manusiawi. Jawaban yang sangat keren banget. Iya masalahnya waktu gue sekolah kayak gitu ya nggak sih? Kalau hari Senin atau hari apapun ya, pagi-pagi hujan itu tuh males bawaannya. Kalau gue malah seneng, serius? Karena biar nggak apel. Soalnya hari Senin? Soalnya sekolah gue itu tiap hari apel. Hari Senin upacara, tiap hari apel. Jadi gue seneng banget. Dan itu jam masuk buat ke sekolahnya bukan jam 7, jadi jam 8 gitu kan. Jadi telat tuh ada alasan karena hujan gitu kan. Iya benar. Gitu. Kalau gue sih malas aja, tapi tetap berangkat. Iya mau nggak mau ya kan. Ya itu dia info perakiraan cuaca hari ini ya di Provinsi Banten. Jadi buat kamu yang pengen beraktivitas, hati-hati di jalan. Utamakan penerapan protokol kesehatan ya. Betul banget. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Iya, Smartizen. Kenapa? Aja lu.
mau tadi iya Smartizen gitu kan. Kan tadi udah gua. Iya, cuma diduluin sama Gifar gitu. Buat Smartizen nih, sekarang kita bakal ngasih info lalu lintas di Kota Serang ya. Betul yang banget. akan dilaporkan oleh siapa namanya? Ferry. Iya bener. Ferry. Bener, sama Bung Ferry ya, yang sudah ada di lapangan. Jadi buat kamu yang pengen berangkat ke kantor atau kemanapun kamu ingin berangkat ya, kamu harus dengerin ini dulu nih. Jadi biar si perjalanannya aman. Perjalanannya biar Smartizen semua tahu nih kondisi di perjalanan seperti apa. Itu gitu. kalimat paling bagusnya itu, lebih bagusnya ya. Kalau gue kan versi berantakan ya kan, Smartizen kan, udah ngerti lah ya. Kalau kita versi bagusnya. Kira-kira Ferry akan melaporkan di daerah mana? Kita saksikan saja ya, Bung Ferry. Langsung saja gitu. Silakan Bung Ferry. Halo, selamat pagi Smartizen, bersama Ferry di sini yang kali ini akan menginformasikan tentang keadaan lalu lintas. Yang mana lokasi Ferry saat ini sedang berada di daerah Terminal Pakupatan di Kota Serang. Dan untuk keadaan lalu lintas di sini bisa dibilang cukup lancar pokoknya Smartizen ya. Jadi untuk para Smartizen yang ingin melewati daerah, khususnya di daerah Pakupatan dan sekitarnya, ini pokoknya lancar jaya, aman, sentosa, makmur, lurus terus tembus saja pokoknya Smartizen ya. Dan juga untuk kendaraan, untuk volume kendaraan bis dan angkutan umum ataupun angkot ya, untuk sekarang itu sudah mulai beroperasi lancar ya Smartizen ya. Karena pada awal pandemi COVID-19 itu agak-agak tersendat ya angkutan umum seperti itu. Namun sudah beberapa akhir bulan ini sudah mulai lancar ya. Jadi untuk para Smartizen yang ingin menaiki kendaraan umum seperti bis dan angkutan umum keluar kota ataupun interlokal itu bisa sekarang ya. Dan juga untuk cuaca sendiri Smartizen ya, hari ini tuh langitnya rada aneh ya Smartizen, bukan aneh ya, bingung Ferry juga bilang. Pokoknya sedikit cerah namun berawan, tapi awannya abu-abu nih Smartizen. Ferry takutnya kayak kemarin-kemarin sih, itu pagi-paginya cerah, namun siangnya tiba-tiba hujan deras saja. Jadi Ferry sarankan untuk para Smartizen ya, kayaknya harus bawa jas hujan ataupun payung deh, karena lebih baik sedia payung sebelum hujan kan ya Smartizen ya. Dan juga tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan kepada Smartizen agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mentaati protokol kesehatan yang ada, dan menjaga kebersihan jikalau Smartizen ingin keluar dari rumah. Karena dengan Smartizen melakukan hal itu sama saja dengan Smartizen ikut serta membantu mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Ya, kita doakan semoga Indonesia kembali seperti sedia kala. Cukup sekian laporan lalu lintas dari Ferry. Sampai jumpa di laporan lalu lintas selanjutnya. Selamat pagi Smartizen. Yeay, Smartizen itu dia laporan dari Ferry ya, yang udah Betul banget gitu ada kan. di mana tadi? Ada di daerah Terminal Oh, Pakupatan iya benar. gitu. Yang tadi kita sama Gifar juga dilewatin gitu kan. Bener banget daerah cuacanya daerah lagi. Cuaca di hari ini tuh bener-bener cerah Bener. gitu, berawan. Cerah berawan gitu ya. Dan kendaraan di lalu lintas sekitar daerah Terminal Pakupatan pun gak terlalu macet gitu kan. Ramai lancar. Rame lancar, Ramai benar. lancar. Tadi kata Ferry apa? Lancar, jaya apa? Lancar, jaya, sentosa, Lurus. abadi. Apanya gak ada apa? lancar, jaya, makmur, lurus, terus, tembus. Emang nggak sih? iya tembus, Iya. pakai tembus. Iya tadi si Ferry bilang begitu katanya. Jadi buat Pokoknya buat Bung Ferry, terima kasih atas informasi di jalan. siap, bener banget. Jadi buat Smartizen yang sekiranya bakal lewat Terminal Pakupatan ya, aman tuh ya kan. Tapi bener juga kata Ferry, kayak kemarin tuh paginya cerah, Tiba-tiba hujan. tiba-tiba siangnya hujan ya kan. Jadi seperti apa yang sudah kita himbau di talk sebelumnya, kalau kamu harus tetap sedia payung, sedia jas hujan ya kan. Sebelum hujan. Betul banget. Jadi Smartizen hati-hati yang mau berangkat, sekali lagi ya, jangan lupa sarapan, jangan lupa cium tangan orang tua kamu. Iya nggak sih? Pamitan sama anak istri ya kan, sama tetangga nggak usah, susah soalnya banyak kan tetangga, ya nggak sih? Tapi lo kepikiran aja ya buat
Gitu kan. Ya jangan dong. Tapi nanti mau gue coba ah. Jangan. Emang tetangga lo cuma satu. Iya, nggak apa-apa. Yang sebelah aja, yang CS. Iya, CS Sudah boleh. CS. Iya boleh kalau gitu ya. Netizen oke deh. Nanti kita balik lagi ya. Sekarang ada Silento dulu nih yang mau nyanyi. Watch me, Smartizen. Apa nih? Jadi yang tadi kita ceritain itu loh, apa sih? Kita kangen banget sekolah. Flashback banget sama sekolah karena kan emang kita udah lama banget ya. Kalau gue, apalagi lo udah lama banget. Yang gitu banget gitu. gitu Jadi kan. ketahuan lo mah. Udah lama banget nggak masa-masa sekolah lagi gitu kan. Tapi semenjak kuliah jadi apa ya, balik lagi ke apa ya, masa-masa sekolah gitu. Paham gak sih lo? Flashback. Flashback gitu. Iya, Tapi iya. bedanya kita yang nggak pakai seragam kalau kuliah gitu kan. Betul. Kalau gue dan Gifar, lo nggak pakai seragam kan kalau Enggak kuliah lah, gitu. enggak. Nah iya gitu. Jadi sekarang kita ngebicarain soal sekolah nih ya. Ternyata hari ini itu ada momen apa? Hari Pelajar Internasional. Betul banget gitu. Jadi tepat tanggal 17 November 1939 semua universitas di Cekoslovakia atau Republik Ceko sekarang. ditutup oleh apa? Ditutup oleh Reich Protector Ceko. ya. Jadi semacam perwakilan Nazi di negara boneka Bohemia dan Moravia gitu ya. Jadi pada saat peristiwa itu terjadi tanggal 17 November 1939 ini banyak mahasiswa yang dari berbagai universitas dieksekusi oleh Reich Protector Ceko. Reich Protector Ceko. Nah. Jadi dari momen yang bermarkas di Praha mengabadikan pada 17 November ini sebagai Hari Pelajar Internasional gitu. Karena Serikat Mahasiswa Internasional gitu. Gimana sih gue? Jadi hari tanggal 17 November ini diperingati sebagai Hari Pelajar Internasional itu karena banyak mahasiswa pada saat itu yang dieksekusi sama gitu. si Reich Protector Ceko ini. Jadi makanya 17 November ini diabadikan, dimomenkan sebagai Hari Pelajar Internasional. Nah, kayak dan gitu. ternyata bukan hanya di Cekoslovakia aja gitu. Oh, emang di mana? Di Yunani juga di tanggal 17 November diabadikan sebagai Hari Mahasiswa Nasional. Ini juga karena sebagai penanda perlawanan mahasiswa terhadap junta militer Yunani yang waktu itu yang anti sama terhadap demokrasi. Nah, Jadi dari peristiwa yang seperti itu banyak mahasiswa yang tengah melakukan aksi pemogokan gitu Betul. kan, mengalami luka berat, bahkan meregang nyawa juga di tempat gitu. Iya, Maka iya, dari itu 17 November ini jadi satu markah monumental. Iya, monumental gitu. ya. Bagi perjuangan pelajar dan mahasiswa adalah menuntut demokrasi serta kesejahteraan, terutama dalam hak mendapatkan pendidikan. Itu gitu. dia kenapa hari ini ditetapkan sebagai Hari Pelajar Internasional. Ya. Gitu. Dan gue sebagai pelajar Indonesia pun berbangga, asik berbangga. Karena gue menuntut ilmu di Indonesia gitu kan. Betul. Jadi kalau yang lain banyak yang gak sekolah, banyak yang susah mendapatkan pembelajaran, pendidikan kayak gitu kan. Dan kita yang sebagai sudah dari kecil sampai sekarang masih mendapatkan pendidikan, pembelajaran sampai kuliah gitu kan. Jadi lo semua harus berbangga juga. Betul. Gitu kan. Kamu juga kamu harus bersyukur ya. Kalau bisa ilmu yang udah kamu dapetin dari SD sampai kuliah itu dibagi-bagi ke halayak ramai ya, ke teman-teman yang nggak bisa dapetin seperti apa yang kamu dapetin. Iya, betul banget. Ya kan, biar ilmunya bermanfaat, nggak berhenti di kamu ya kan. Nah, itu dia Hari Pelajar Internasional. Oke, kalau gitu kita sekarang bakal muterin lagu dari Ungu. Saat Indah Bersamamu sama Kevin. Iya, kenapa kita? Jadi kalau misalkan buat netizen semua yang lihat kita nih di live streaming gitu kan,
muka kita glowing nggak? Wih, glowing. Muka lu glowing. Iya, soalnya gue ngerasanya udah glow up sih. Oh gitu. Emang lu Gitu. pakai apa Git sampai bisa glowing gitu? Karena di sini bukan Gita pakai apa ya? Apa? Jadi kita mau ngerekomendasi ini ada Fabil Cosmetic gitu. Oke. Nah, karena sekarang ini Fabil Cosmetic ini terbuat dari bahan alami yang menggunakan konsep green skin. Green Science. Green Science gitu kan. Heeh. Jadi mengkombinasikan antara botani dan healthy ingredients gitu. Oh, yang iya, iya, teruji iya. secara klinis serta didukung dengan penelitian holistik dan nanoteknologi Oh gitu. Keren banget dong ya. Hmm. Iya iya. Dan juga katanya dia ini ya ada 6 otentik Sunah herbal gitu ya, pakai 6 otentik Sunah herbal. Ya? Betul banget. Apa Tahu aja nggak tuh? apa? Apa aja tuh? Gak tau sih. Jadi ada daun bidara, Mm-mm. habatus sauda, Mm-mm. anggur, zaitun, susu kambing dan madu gitu. Oh, Jadi keren bahan-bahannya ini alami dan kandungan ekstrak dari bidara gitu. Oh, keren banget Dan ya. juga Fabil Cosmetic ini sudah lulus uji BPOM, Mm-mm. aman untuk ibu hamil dan menyusui gitu. Jadi gak usah ragu juga kan gitu. Tapi Bener. kalau misalkan buat apa namanya Apa? Gifar mau pergi umroh haji gitu kan, ini Fabil Cosmetic ini aman banget. Gitu. Kenapa? Karena tanpa alkohol, Tanpa alkohol. gitu. Oh iya iya, jadi aman ya. Aman banget gitu kan. Jadi Halal bisa, ya, udah pasti halal ya. Iya, Iya, jadi iya, iya, ini iya, juga iya. nggak ada efek ketergantungan juga Mm-mm. gitu. Dan yang paling penting nih ya, Apa nih? Smartizen harus tahu. Jadi selama pembuatan Fabil Cosmetic ini, saat produksi dan penyimpanan selalu diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Subhanallah, keren banget ya. Jadi bisa ngerekomendasiin ke semua keluarga lo. Iya, Gifar, ini gitu. sih pasti gue rekomendasiin sih kalau gini caranya. Tapi Gitu. BTW kalau misalkan ada nih keluarga gue yang pengen mesen, gimana tuh caranya? Gampang banget, langsung aja nih hubungin ke nomor telepon ini di 0852 85 26 13 93 atas nama Bunda Neng. Oke deh, kalau gitu tunggu apa lagi ya, karena Fabil Cosmetic Halal Thailand for your Smartizen. Ada berita dari dunia dari dalam negeri maksudnya ya. Iya, jadi pandemi COVID-19 PPP gitu kan, sarankan reuni 212 digelar secara virtual gitu. Oke. Nah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP singkatannya, yaitu Syaiful Tamliha menyarankan agar acara reuni 212 tahun ini digelar secara virtual atau dalam jaringan daring gitu. Iya. Karena menurut dia saat ini kita nih masih di tengah masa pandemi virus corona ya. Betul banget. Dan juga dia mengusulkan kalau pertemuan fisik bisa saja dilakukan asal dengan jumlah peserta terbatas, sementara sisanya bergabung secara virtual gitu ya kan? Tapi Harry menyebutkan komedi putar dan sejenisnya akan berdampak banyak pengunjung dari berbagai wilayah gitu. Bukan itu beda. Beda. Jadi Pak Tamliha mengingatkan salah satu ajaran Islam bersifat rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh semesta. Karena itu pula semestinya pelaksanaan reuni 212 tidak membuat masyarakat resah. Itu dia kenapa DPP P3 mengusulkan untuk Secara virtual kegiatannya 212 ini si ya. reuni 212 ini digelar secara virtual. Tapi kalau misalkan itu menjadi kebutuhan banget gitu kan, langsung saja dilaksanakan gitu kan, mau secara virtual yang penting esensinya dapet gitu kan. Betul banget ya kan, yang penting kan bener esensinya apa Iya. yang ingin disampaikan dalam kegiatan 212 ini gitu. Bener banget. Jadi ya semoga nanti reuni 212 akan dilaksanakan secara virtual, jadi tidak ada yang namanya orang berkumpul lagi, ya kan? Dan ini juga menjadi bukan mengurangi ya? Apa sih tadi yang tadi lo bilang? Meminimalisir pencegahan lagi. penyebaran. Penyebaran virus corona. Nah iya begitu tuh Smartizen ya. Jangan kemana-mana, ada Viv Harmony
all Ya, in my head. Smartizen. Jadi tadi berita yang sudah disampaikan oleh Gifar masih terkait soal pandemi juga ya gitu. Betul Karena banget. kita lagi di masa pandemi ini pasti banyak banget kegiatan aktivitas yang sekiranya ditutup gitu, Bener. yang dialihkan gitu kan. Jadi tadi beritanya apa Gifar? Jadi ada komedi putar di Tangerang Mm-mm. yang ditutup Mm-mm. karena mengundang kerumunan ya. Jadi kata Ketua Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 Mm-mm. Bapak Heri Herianto. Nah, dari Bapak Heri yang tadi ya. Iya. Bapak Herianto yang nggak sengaja kesebut tadi ya. Itu meminta komedi putar di Desa Kiara Payung, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang ditutup. Jadi menurut Bapak Heri ini, dengan adanya acara komedi akan mengundang kerumunan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 gitu. Betul. Hal ini karena tentunya pemerintah setempat sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Yes, gitu. betul. Dan juga Bapak Heri menyebut kalau komedi putar ini ataupun sejenisnya ya akan berdampak banyak kepada pengunjung dari berbagai wilayah. Maka Betul dari banget. itu dirinya menghimbau agar jangan mengadakan acara pentas yang mengundang kerumunan Nah, massa. ini juga buat pemerintah-pemerintah lain di kota-kota lain gitu kan. Jadi cerminan buat membuat suatu kegiatan itu dilihat-lihat dulu ya. Betul. Kita lagi di masa apa Betul. gitu kan. Ini mengundang Kerumunan? kerumunan apa enggak gitu kan. Jadi harus benar-benar diperhatikan juga gitu kan. Dan Bener. terima kasih Bapak Heri yang sudah menegaskan ini gitu kan. Wih, siap. Siap. Semoga langkah yang seperti ini menjadi peningkatan corona di Indonesia jadi menurun gitu Iya kan. benar. Jadi iya menurun tadi benar banget. Pokoknya buat kamu karena kita masih di masa pandemi ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu kan. Iya Dan kan? tetap stay safe terus. dan juga stay healthy. Kenapa jadi serem gitu? Biar kaget gitu loh yang denger. Jadi Smartizen kemarin kan gua udah ngasih tahu kalau ternyata si Presiden Peru tuh mengundurkan diri, presiden yang sebelumnya. Nah, sekarang tuh udah ada presiden baru lagi buat Peru. Siapa tuh kasih tahu? Jadi Kongres Peru memutuskan pada Senin 16 November kemarin setelah Manuel Merino itu mundur ya pada 10 November. Nah, 11 November kemarin Kongres Peru memilih Francisco Sagasti, mantan pejabat Bank Dunia berusia 76 tahun sebagai presiden Peru yang baru. Wow, jadi Sagasti terpilih saat negara di Amerika Selatan ini mengalami krisis politik. Jadi dia adalah presiden ketiga dalam sepekan ini gitu kan ya. Sepekan udah ada 3 presiden baru tuh di Peru karena lagi krisis politik ya. Jadi Sagasti ini menggantikan Manuel Merino ya yang resmi mundur menjadi presiden Peru pada 10 November kemarin. Nah, Merino naik menjadi orang nomor 1 setelah parlemen memakzulkan pendahulunya yaitu Martin Vizcarra yang menjabat sejak 23 Maret 2018 hingga 10 November. Nah, tuh ya kan. Jadi Sagasti ini terpilih sebagai presiden Peru setelah kongres digelar untuk kedua kalinya. Dia mendapatkan 60 suara minimum untuk menentukan pemilihan. Jadi kongres pertama yang digelar pada Minggu 15 November ini gagal usai. Rokio Silva Teban. Kenapa lama Hanya Anda? mendapatkan 60 suara. Itu dia ya. Jadi di Peru kali ini kayaknya lagi ada krisis gitu, ada konflik segala macam sampai dalam seminggu tuh ada 3 presiden. Pergantiannya ya. Iya, yang pertama tuh kan ada dari si Vizcarra tadi berhenti sampai 10 November, terus diangkat si Manuel Merino. Dan ini Mundur pada tanggal 11 November Manuel Merino. Akhirnya sekarang baru lagi Francisco Sagasti. betul Francisco Sagasti. Ya, semoga polemik di Peru sana cepat berlalu ya. Jadi biar masyarakatnya aman, tentram, damai, sentosa ya kan. Yo ho ho. Kenapa ketawa Anda? Enggak, ini karena
apa ya, pengen banget sih gue kayak yang bisa pacaran lama, terus gitu. romantis Iya, gitu iya, kan, iya. terus ada uwu-uwunya Alah, gitu, alah, alah. biar isi TikTok gue tuh ada kontennya Iya, gitu, iya, sama iya, iya. pacar gitu, sama tadi yang berita udah kita sampein kan. Mm. Ada seorang perempuan gitu kan yang ngebuat TikTok ini video berisi lagi di pinggir jalan nungguin bus lewat, ternyata di dalam bus ini ada pacarnya, Gifar. Oh gitu. Gitu, dan ini video ini sempet viral di TikTok gitu. Jadi si perempuan tersebut rela menunggu si cowoknya di pinggir jalan betul ya. banget. Nah, saat itu tuh merupakan hari terakhir dirinya bisa ngelihat si cowoknya. Karena si pacarnya itu harus pergi menempuh pendidikan untuk menjadi tentara. Waduh, setia banget ya, sampai mau pergi aja ditungguin gitu kan. Iyalah. Pasti mau datang juga ditungguin dong gitu. Iya dong. Iya. Iyalah. Masa nggak ditungguin? Pergi jadi Jadi- ditungguin apalagi datang ya kan? Iya, jadi di TikTok ini dari @haloiniadel. Dia Oke. melihat menunggu di pinggir jalan. Jadi menurut Adel, dia disuruh doi nih nungguin pas bisnya lewat gitu. Setiap bis lain mau mulai lewat nih, Adel udah mulai deg-deg ser gitu kan. Dan akhirnya 1, 2, 3 lewat juga Oke. nih. Ambiar juga nih perasaan Adel gitu kan. Yang mau ditinggal sama doinya Sampai gitu. ambiar ya. Iya, ambiar gitu kan. Iya. Terus juga Adele mengungkapkan kalau kekasihnya itu Ridwan Adana telah menjalin asmara selama 2 tahun. Wow. Nah, menurutnya Ridwan merupakan sosok yang dewasa hingga humoris. Udah dewasa, humoris juga ya. Aduh, udah mah calon tentara lagi. Iya, nah itu tuh yang bikin si Adele rela menunggu si cowoknya di pinggir jalan. Sebenarnya nggak rela menunggu ya, orang disuruh cowoknya ini tadi katanya. Tapi kan namanya juga apa ya namanya? Kenapa gue julid banget ya? Enggak, bukan julid tuh, enggak bukan julid. Jadi Kenapa? emang apa ya, sebuah bentuk respect ke pacarnya gitu Iya, kan. iya, 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 Nungguin iya. pacarnya di pinggir jalan. Kalaupun nanti si cowoknya nggak nyuruh juga kan, pasti si Adel juga bakal Iyalah, nungguin. karena gitu itu kan hari terakhir dia buat lihat cowoknya kan ya. Iya. Karena kan nanti dia si cowoknya bakal Menempuh pendidikan ke tentara gitu. pendidikan tentara yang mungkin ya lama pisahnya kan. Jadi buat Adel tetap semangat terus walaupun nggak ada kekasihnya, nggak ada Ridwan nih di hari-hari biasa gitu kan, masih ada Ridwan Dia Untirta. Oh salah ya? Apa lu tiba-tiba Ridwan dia Untirta? Sampai Ridwan siapa? Emang ada yang namanya Ridwan di sini? Hah? Ridwan. Ridwan ada. Kurang ah. Smartizen, tahu nggak sih kalau kamu yang suka dandan-dandan, yang suka apa ya namanya, beauty enthusiast, Wow. ya kan? Yang suka skincare. Nah, yang suka skincarean maksud Yang gua. suka skincare, yang suka merawat tubuh, Bener. wajah Bener. gitu kan. Kita mau ngerekomendasi ini ada Fabil Kosmetik. Yes. Gitu. Jadi Fabil Kosmetik ini adalah kosmetik yang menggunakan konsep green science. Mau tahu apa konsep green science? Apa tuh? Jadi konsep green science ini adalah konsep yang mengkombinasikan botani dan healthy ingredients Wah. yang sudah teruji secara klinis serta didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Betul banget. Jadi ini tuh apa sih namanya? Apa tuh? Menjadi sunah herbal ya. Ya, Ada apa aja sih? menggunakan 6 otentik sunah herbal juga. Ada daun bidara, habatus sauda, anggur zaitun, susu kambing dan juga madu. Betul banget gitu kan. Bener. Tapi yang paling penting sih ini saat pembuatan, saat produksi, pengemasan dan penyimpanan ini selalu disetel dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an Yes. gitu. Dan juga tanpa menggunakan alkohol dan juga dan parfum. pasti aman banget buat ibu menyusui dan ibu hamil Iya. gitu kan. BTW katanya lu udah pakai Fabil Kosmetik ya? Oh jelas dong. Lu Jadi pakai ini apanya? ada day creamnya gitu. Oh, Karena gitu. gue kan orangnya skincarean banget gitu Oke, kan. boleh, siap. Jadi setelah gue cuci muka nih pakai face washnya si dari Fabil Kosmetik gitu kan. Nah setelah face wash itu kita pakai toner dulu nih. Pakai toner. Dibersihin gitu kan. Baru pakai day cream gitu. Karena kita kerjanya di ruang
ruangan, jadi pakainya day cream kalau gue Oh, gitu kan. Tapi kalau gitu. misalkan buat sematizen semua yang kegiatan aktivitasnya kerja di luar ruangan, di outdoor gitu kan, bisa pakai sunscreen Nah, gitu. jangan sedih Anda ya semua ya, karena Fabel Cosmetic juga ada nih produk sunscreennya. Iya, jadi buat terhindar dari matahari, paparan matahari gitu Bener kan. Tapi kalau banget. misalkan malam nih mau tidur, buat sematizen semua yang bingung nih perawatan bibir, kadang kan kalau misalkan Abis sering pakai lipstik kan Heeh, kadang abis berubah pakai jadi lipstik. warna gitu kan, terus kering, pecah-pecah kayak gitu kan. Nah di Fabel Cosmetic juga ada rangkaian seputar bibirnya juga gitu, mulai dari scrubnya, Bener. scrub bibirnya gitu kan, jadi biar mengangkat sel-sel kulit mati gitu kan. Terus ada serum bibirnya juga tuh gitu. Dan ternyata Fabel Cosmetic juga menyediakan berbagai varian dari lipstiknya tersebut. Oh, banyak ya warnanya ya. Banyak banget warnanya, dan ini warna-warna apa ya, warna-warna gue banget gitu loh. Ih, Kalau keren. dikata gitu kan. Gue Heeh. banget. Gue banget gitu. Siap. Jadi Fabel Cosmetic itu apa namanya? Menyediakan segala macam kebutuhan kamu semua. Betul, mulai dari skincare, make up gitu kan. Yes. Mm-mm. Jadi buat kamu yang pengen mesen Fabel Cosmetic, Langsung aja hubungin ke Bunda Neng di nomor telepon. 0852 852 61393. Betul banget. Karena Fabel Cosmetic, halal Halal toiban Toiban for for your your beauty. Di jam 8 kali ini Gifar dan kita bakal ngebahas sesuatu nih. Mm-mm. Kita bakal bahas apa, Git? Ngebahas tentang status Gunung Merapi hari ini meningkat ke level siaga Nah, gitu. bener banget. Jadi buat matizen semua yang udah cek instastory kita di Instagram @diauntirta gitu kan, pasti tahu juga nih gitu tentang status Gunung Merapi gitu meningkat ke level siaga. Dan ini kita mau ngasih tahu nih beritanya ya Gifar ya. Bener banget. Kayak apa sih? Kenapa bisa menjadi siaga dan bagaimana kelanjutannya? Gimana, Git? Iya. Jadi wilayah sekitar Gunung Merapi hari ini sudah mendekati status waspada karena seringkali terjadi erupsi dan guguran. Nah, pada 5 November lalu nih, Gunung Merapi terus menunjukkan aktivitasnya. Oleh karena itu terjadi pasca peningkatan status dari waspada menjadi siaga. Guguran terus terjadi dan menimbulkan suara gemuruh yang terdengar sampai pemukiman warga di kawasan rawan bencana atau KRB 3 gitu. Oh gitu. Jadi udah mulai banyak erupsi dan guguran yang terjadi ya. Iya. Karena statusnya juga udah naik ke level siaga. Aduh, kenapa nih perut gua? Jadi pada periode itu juga BPPTKG juga mencatat 39 kali gempa guguran, 3 kali dampak gempa frekuensi rendah, 306 kali gempa fase banyak, 43 gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa tektonik, serta 63 kali gempa embusan. Waduh, gitu. banyak banget ya, udah gempa-gempa terus aja nih. Dan sementara dalam pengamatan visual nampak asap berwarna putih sudah keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tipis tapi ya, hingga ketinggian 50 meter. Nah, menurut staf ahli geologi Gunung Api BPPTKG Yogyakarta, Insinyur Dewi Sri Sayudi, dia menjelaskan bahwa guguran material saat ini terjadi dan masuk ke Kali Snowo dan masuk ke Kali Lama. Nah, jadi masuk ke 2 kali tuh ya. Ada yang ke Kali Snowo sama ke Kali Lama. Bahkan sebagian juga akan masuk ke Kali Apu di Kelaka. Oleh karena itu pihaknya menghimbau masyarakat yang dekat dengan kawasan lava diminta untuk memantau sekarang ini guguran sudah intensif atau belum. Jadi urutan level dan status gunung berapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengkategorikan 4 level status gunung api sebagai upaya mitigasi. Jadi tingkatan ini dibikin berdasarkan level keparahan dan seberapa tinggi resiko bencana yang muncul. Bener. Jadi kita mau ngasih tahu juga nih terkait daftar level tersebut ya. Ada 4 ya Betul urutan banget. level atau status Gunung Merapi ya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ada apa aja gitu? Level pertama ini masih normal gitu. Jadi gunung berapi masih aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Yoi, selanjutnya ada waspada di level kedua ya. Jadi itu udah ada aktivitas seismik dan vulkanis ya. Wow. Serta ada sedikit perubahan aktivitas magma tektonik dan hidrotermal.
Jadi di level 3 ini statusnya siaga. Terjadi letusan dan perubahan secara visual atau aktivitas kawah gitu. Oke, dan yang terakhir ada level 4 atau awas ya. Mm-mm. Status awas diberikan kepada gunung api yang akan segera atau sedang meletus. Nah, selain itu, status ini juga diberikan sebagai tanda bahwa ada keadaan yang akan menimbulkan bencana. Jadi pemberian status ini ditandai apabila gunung api mengalami letusan pembukaan disertai dengan abu dan asap. Nah, gitu. si Gunung Merapi di Jogja ini kan udah siaga nih ya. Jadi udah hampir ke level 4. Iya, berada di posisi level 3 gitu ya. Betul. Sekarang gitu. Jadi buat Smartizen semua yang ada di lingkungan Gunung Merapi gitu kan, tetap apa ya, jaga keamanan gimana sih bahasanya? Harus tetap waspada bener. sih gitu kan. Atau Jadi langsung aja ke ngungsi ya. Karena Iya. udah ada tuh pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah sekitar ya. betul banget. Makanya gitu dari kan. itu kamu yang rumahnya sekiranya bakal kena dampak dari Gunung Merapi atau dekat banget dari Gunung Merapi, jadi langsung Iya. betul iya kan, banget. bener banget ya gitu. Itu dia karena kita masih panjang waktunya, jadi kita bakal cabut dulu nih karena ada Geisha yang mau nyanyi. Seandainya aku punya saya. Yo, Smartizen balik lagi di antar pagi. Wes. Tiba-tiba joget Seru dia. banget ini lagunya gitu kan. Jadi buat nemenin Smartizen semua di pagi hari dengan suara-suara manja kita ini. gitu. Alah gimana suara manja coba. Alah, masuk. Tiba-tiba masuk. Tapi kita udah ngasih tahu kalau Gunung Merapi sekarang tuh udah statusnya jadi siaga ya. Betul banget, berubah Dan- status. Dan sekarang tuh kita mau ngasih tahu kenapa sih gunung itu Kenapa gunung? bisa meletus gitu. Apa yang membuat Gunung Merapi bisa meletus? Karena kenapa? berjudi itu haram. Gitu tau gak sih lo lagunya? Iya. Malah diterusin beneran. Siapa ini? Hai Smartizen gitu. Jadi kita bakal kasih tahu apa yang membuat Gunung Merapi itu bisa meletus ya. Jadi gunung api itu meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Maka dari itu letusan gunung itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang tadi ya. Yang didorong sama gas tadi. Nah, peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Maka dari itu Jadi suka terjadi keluarlah gempa. Oh iya benar. Iya, Jadi karena gempa itu diakibatkan karena pergeseran lempeng bumi tadi, ya gitu. kan? Jadi magma ini cairan dari pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi. Perkiraan suhunya itu dari 1000 derajat Celcius gitu kan. Gila, panas Jadi banget cairan itu ya. magma ini yang keluar dari dalam bumi ini disebut lava. Lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Buset. Gitu. Jadi jenis dan bentuk gunung berapi bermacam-macam. Karena derajat kekentalan dan kedalaman magma terbentuknya gunung api berbeda-beda gitu. Nah, bener banget. Jadi dari letusan-letusan inilah gunung api terbentuk. Gitu ya kan. Karena hasil letusan gunung berapi yang berupa gas vulkanik, lava dan aliran pasir serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, awan panas. Nah, itu tuh letusan berapi itu bisa menimbulkan korban jiwa. Karena itu tadi ya banyak banget yang dihasilkan dari letusan gunung Merapi ini, gunung berapi ini. Sebelum meletus aja terjadi gempa dulu kan. Iya, makanya itu tuh Jadi kan pasti apa? Kenapa? Pasti banyak banget korban Betul. dari bencana alam ini gitu. Betul. Bencana alam Gunung Merapi Pasti gitu ada kan. aja kerusakan yang terjadi gitu Betul yang ditimbulkan dari banget, gempa bumi gitu. itu, ya kan? Tapi ini apa? letusan yang apa sih Gunung Berapi ini
disebutnya eksplosif. Eksplosif. Iya, gitu bener kan. banget, bener Sedangkan yang bagian lainnya itu, jadi tingkat eksplosivitas letusan gunung berapi dipengaruhi oleh komposisi magma gitu. Oh gitu. Jadi ketika magma mengalami kenaikan nih ya, gelembung-gelembung gas akan terbentuk secara bersamaan di dalam magma itu. Jenis magma tersebut sangat kental, maka gelembung-gelembung gas tidak dapat dengan mudah keluar dari magma. Oh, jadi emang tergantung si magmanya ya, jenis dan komposisi si magmanya. Yang Jadi tadi kalau kita udah kasih tahu juga tiap gunung berapi juga beda-beda gitu. bener gerakannya. banget. Kalau misalkan semakin kental si magmanya, maka semakin sulit si magma keluar dari dari gunung. Dan semakin sulit didorong sama si gas itu sendiri. Dan ngebicarain apa? soal bencana alam gitu kan, Smartisan semua cepet-cepet sekreatif mungkin deh, bukan cepet-cepet, sekreatif mungkin cari informasi terkait kondisi alam gitu. Betul. Bisa lihat dari Twitter, dari BMKG gitu kan, lihat dari searching di Google gitu kan, perkiraan apa yang terjadi gitu kan, kayak perkiraan dini hari, perkiraan cuaca segala macem gitu kan, dan itu juga bisa jadi ancang-ancang buat Smartisan semua gitu. Kalau misalkan terjadi apa-apa, apalagi buat Smartisan semua yang di lingkungan rumahnya di lingkungan gunung. Betul, gitu kan. apalagi gunungnya Gunung Merapi ya. Gunung berapi maksudnya. Gunung berapi gitu. Gunung berapi karena ya kalau gunung biasa ya nggak apa-apa, maksudnya nggak menimbulkan apa-apa juga kan. Kalau gunung biasa, nah kan Indonesia nih emang terkenal banyak gunung berapinya, Ca. Makanya Cak lagi. maksud Ica, gua Ica dipanggil terus bukan, Ica. maksud gua Gica. Gua tuh manggilnya imut tapi gitu nggak loh. nyambung. Enggak, gua tuh manggilnya imut Gica. Gitu maksud gua. Apa nih? Main manggil-manggil aja kamu. Kan biar kita sahabatan. Biar kita sahabatan. Emang sahabat dengan manggil aja udah jadi sahabat gitu? Kan enggak gitu. Jelas sahabat. Gitu. Jelas sahabat apa sih? Lo Jadi yang kan tadi jelas. kita berdua sudah ngasih informasi nih ke Smartisan semua tentang perubahan status Gunung Merapi ya jadi siaga gitu kan. Betul, dan Nah, kenapa Gunung Berapi bisa meletus? Iya, dan kita juga udah ngasih tahu itu juga kan. Betul. Kenapa sih sebabnya? Apa sebabnya gitu kan Gunung Merapi bisa meletus gitu. Dan kita juga mau ngasih tahu juga nih terkait upaya malah. Iya, upaya pengurangan resiko bencana dan juga Betul sebenarnya definisi secara benarnya tuh apa gitu ya? Si bencana tuh definisinya apa gitu? Apa sehingga dia bisa disebut sebagai bencana tuh apa gitu? Jadi gimana gitu? Jadi definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat gitu. Baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis gitu. Jadi pengurangan resiko bencana. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak cuman kayak gempa bumi, longsor, banjir, nggak cuman itu aja bencana ya. Iya. Karena di sini dibilang kalau bencana juga bisa ditimbulkan dari apa yang dilakukan sama manusia gitu loh. Aktivitas dari manusianya itu gitu kayak kan. Dan bencana juga apa? Kalau misalkan terjadi kerugian oleh orang lain itu juga disebut oleh bencana juga, disebut oleh bencana, disebut itu bencana juga. Iya, gitu kan. makanya kayak misalnya kayak kebakaran rumah gitu ya. Merugikan orang lain. Iya, gitu. merugikan, ada yang dirugikan, ada korbannya, itu juga termasuk Iya, bencana. Betul banget. Ya kan, terus Gitu. juga apalagi ya yang bisa disebut bencana? Bencana. Dia menyakiti hati aku juga itu bencana. Wow. Karena aku Karena terluka. ada yang dirugikan. Iya, betul. ada yang dirugikan. Bener. Bencana. Iya, boleh. Siap. Dan sekarang kita bakal ngasih tahu upaya pengurangan resiko bencana nih. Nah, upaya pengurangan resiko bencana yaitu konsep dan praktek
mengurangi resiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Jadi mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan resiko bencana. Contohnya ada banyak nih ya. Yang pertama dengan pemantauan. Betul. Ya Jadi kan? aktivitas gunung api ini dipantau selama 24 jam menggunakan alat pencatat gempa atau namanya seismograf gitu. Jadi Betul. data harian ini pemantau dilaporkan ke kantor Direktorat Vulkanologi Atau dan Mitigasi DV Bencana Geologi atau DVMG gitu. DVMG, oke. Dengan menggunakan radio komunikasi SBB gitu. SSB, SSB. Sekolah Sepak Bola. Bukan. Bukan. Maaf sih, bercanda dikit doang. Gitu, boleh. jadi yang pertama ini upaya dengan pemantauan ya. Nah, iya, Yang betul. selanjutnya Selanjutnya itu dengan upaya tanggap darurat. betul banget. Jadi tindakan yang dilakukan oleh DVMG ini ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung berapi, tindakan tersebut yaitu ada mengevaluasi laporan dan data gitu. Betul. Membentuk tim tanggap darurat, terus mengirimkan tim ke lokasi gitu dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. Bener. Gitu. Jadi Artinya- ini ada dua upaya yang bisa dilakukan saat gunung berapi meletus gitu kan. Gunung Bener. berapi meletus. Bener. Ada lagi, jangan salah. Oh, ada lagi apa? Ada lagi. Terus juga bisa dengan melakukan pemetaan. Pemetaan? Iya, jadi kamu tuh harus tahu pemetaan wilayahnya. Jadi kemana nanti kalau misalkan ada bencana kamu harus lari, daerahnya seperti apa, terus lokasi pengungsiannya di mana, pos penanggulangan bencananya di mana, gitu. Dan selanjutnya dengan usaha-usaha penyelidikan, ya. Usaha-usaha penyelidikan tuh contohnya kayak menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Jadi penyelidikan nanti ditampilkan dalam bentuk buku, peta, atau dokumen lainnya. Jadi Gitu. yang terakhir nih ada upaya sosial. Sosialisasi, bener banget. Sosialisasi gitu. Kayak apa Jadi pemerintah ini serta masyarakat yang tinggal di sekitaran gunung berapi ini dapat pengiriman informasi kepada Pemda dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Bener Gitu. banget. Jadi si pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar, sehingga nantinya apabila terjadi bencana masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Betul gitu ya. banget, Seperti paham kayak edukasi gitu. bener. Ya. Jadi kayak nggak bingung ntar ada gempa or anything else yang something happens gitu, something yes, bad that's right. happens, ya. Yes, that's right. Yeah. Yes, Yes. that's right. Jadi si warga tuh bisa tahu apa yang harus dilakukan, entah itu menyelamatkan diri bagaimana caranya, atau bersikap dengan tenang, ya kan, biar jangan panik, ya kan, Iya. atau lari kemana. Karena kalau misalkan gak ada sosialisasi, misalkan gunung meletus, Jadi bingung Iya. masyarakatnya gunung gitu meletus, kan. terus larinya bukannya ke sana ke jauh gitu, malah ngedeketin gunung, Iya. kan aneh kan? Iya nggak sih? Karena Jadi itu kurang ini- sosialisasi. Oh, betul banget. Jadi yang Betul. tadi kita sampaikan ada 5 upaya gitu kan Betul banget. Untuk mengurangi resiko bencana. Betul. Nah, ya, itu dia. Jangan kemana-mana karena abis ini ada David Guetta featuring Zara Larsson. This one's for you. Tentunya tadi kita udah ngasih tahu upaya pengurangan resiko bencana dan juga definisinya apa sih bencana itu. Ternyata nggak Iya. cuman longsor, banjir, gunung api meletus, gempa. Nggak cuman itu aja bencana, ya kan? Tadi kalau kata Ica, kalau kata Gita, Ica lagi 5 kali tuh gue hitungin tuh kan. Steam. Kalau kata kita bencana itu ketika Yang merugikan orang lain gitu contohnya kan. tadi apa, ditinggal cowok. Iya Itu pokoknya buat kamu semua. itu bencana karena ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kita. Ya kan? Semoga denger ya. Oh. Sekalian curcol ternyata ya. Iya, Tapi iya, di iya, sini iya. juga kita mau ngasih tahu juga nih, bukan ngasih tahu ya, mau Iyalah ngasih tahu. Oh iya benar, ngasih tahu. Ternyata ada komunitas Dari gunung berapi gitu. iya kan. Kayak apa sih maksudnya?
Jadi setiap warga negara Indonesia wajib untuk selalu menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Betul. Betul banget gitu kan, baik pahlawan perjuangan maupun pahlawan pada masa sekarang di luar medan perang gitu kan. Jadi gimana sih seharusnya warga negara gitu baik menghargai dan menghormati jasa pahlawan gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Jadi ada 3 komunitas siaga Merapi. 3 komunitas gunung berapi ya. Yang pertama ada komunitas siaga Merapi. Betul nggak? Kenapa cengar-cengir Anda? kayak orang baru Ini pindah kenapa? sekolah loh. Ini kenapa? Apa sih? Oh enggak. Hah? Apa sih? Apa sih orang lain? Ini komunitas siaga Merapi yang pertama ya kan? Iya benar. Jadi Gunung Merapi pada 2010 itu sempat mengalami erupsi besar ya. Letusan yang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa dan menyebabkan rumah-rumah warga rusak. Nah, dari awal berdiri, komunitas siaga Merapi atau KSM ini bergerak untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana yang udah tadi kita jelasin. Mitigasi bencana itu yang upaya apa? Pengurangan risiko bencana tadi, ya kan? Yang kedua, ada apa, Git? Ada WOFO, World Organization of Volcano Observatories. Jadi WOFO ini adalah organisasi dari Dan untuk Observatorium Gunung Berapi di dunia. Ya. Anggotanya adalah lembaga yang terlibat dalam pengawasan gunung berapi dalam banyak kasus gitu kan. Jadi bertanggung jawab untuk memperingatkan pihak berwenang dan publik tentang kerusuhan vulkanik yang berbahaya. Oh gitu. Dan yang terakhir ada International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior atau IAVCEI. Wah, sulit sekali ya jadi namanya ini ya. adalah apa nih? Ini itu organisasi masyarakat, masyarakat terpelajar yang berfokus pada penelitian vulkanologi, upaya untuk mengurangi bencana vulkanik dan penelitian tentang gunung berapi seperti geokimia beku dan petrologi. Nah, itu dia. Nah, komunitas-komunitas ini tuh nggak cuman sekedar komunitas aja gitu ya, tapi penting banget karena dari ketiga ini memiliki kesamaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya kan. Kenapa diem aja kamu? Iya benar, ini lagi dengerin. Saya kira kamu sedang kesambet. Diem aja. Ini lagi mahamin kamu ngomong gitu kan. Aku tuh nggak usah dipahamin. Gitu. Biar apa? Biar gak ada korban gitu. Iya. Jadi saling harus memahami. Bener banget, itu dia komunitas gunung berapi ya. Tapi lo ada ketertarikan nggak buat masuk komunitas ini? Menurut lo sendiri? Belum. Kenapa? Belum ya, bukan nggak ada. Oh belum. Gitu kan. Kenapa belum? Karena kalau menurut gue sesuai kebutuhan aja kalau kita mau masuk ke suatu komunitas atau ke organisasi gitu. Sesuai kebutuhan dari diri gue nya gitu. Oh, emang apa kebutuhan apa yang harus ada sampai lu memutuskan untuk bisa masuk ke komunitas ini? Belum, kan kata gue. Iya, harus ada apa, emang kebutuhan apa? Iya, ya itu jadi kepentingan buat gue gitu, ngerti gak sih lo? Makin kemana-mana ya kita ya ngobrol ya. Ya pokoknya apapun itu ya, apapun alasannya, kamu kalau misalnya ada ketertarikan ada ketertarikan khususnya untuk gunung berapi ya, kamu bisa masuk ke 3 komunitas ini nih. Iya, ya betul kan? banget gitu. Yang pertama ada komunitas siaga Merapi, ada juga World Organization of Volcano Observatories dan IAFCI. Yes. CEI. Bener banget. CEI. Nggak tahu ya yang si 2 sama 3 tuh nggak tahu bisa apa enggak. Ya, mungkin yang pertama masih bisa karena jangkauannya masih di Indonesia ya kan. Betul banget. Oke, itu dia. Dan sekarang ada Bruno Mars yang mau nyanyi nih. Nyanyi apa sih dia? Gorilla. Biasa bercinta, bukan biasa bercinta ya. Yang lagi jatuh cinta, biasa bercinta lah, macam-macam kan pikirannya kan, ngaku. Tapi kalau misalkan biasanya yang lagi jatuh cinta nih, lagi kasmarannya gitu kan. Iya. Pasti pengen banget kayak yang mempercantik wajah, merawat badan, merawat diri gitu kan. Masuk gak ngap? Masuk parah sob itu sob. Gila. Emang gimana caranya kalau misalnya pengen mempercantik, merawat diri? Kita mau ngerekomendasikan Fabil Kosmetik. Gitu. Karena
Emang kenapa Fabel Kosmetik? Karena eh, Apa sih ketawa? terbuat dari bahan alami yang menggunakan konsep green Science. science Oh iya. gitu. Iya. Jadi ini mengkombinasikan botani dan healthy ingredients gitu yang teruji secara klinis serta didukung dengan penelitian holistik dan nanoteknologi. Oh iya, gue tahu Tuh. Fabel Kosmetik. Jelas Iya, dong, karena Fabel Kosmetik itu pakai 6 otentik sunnah herbal juga. betul banget. Ada Kasih daun tahu dong. bidara, habatus sauda, Mm-mm. anggur, zaitun, susu kambing Iya. dan juga madu. Dan juga Ah, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. betul banget, jadi aman buat ibu hamil dan menyusui gitu. Dan ini juga selama produksi, penyimpanan, pengemasan segala macam itu pasti disetel dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Jadi aman banget ya kan? Oke. Gitu. Dan yang lagi bercinta lagi. Apa Ngomongnya- mencintai diri sendiri? Nah iya, self love Self gitu love. kan. Jadi merawat tubuhnya dengan Fabel Kosmetik Bener. gitu. Karena kita bisa langsung hubungin aja langsung lah. Iya, siapa tahu kamu pengen mesen Fabel Kosmetik. Iya, ke Bunda Neng di nomor telepon 0852. Ulangi. 0852. Ntar ulang. Takutnya orang salah nyatet gitu. Jadi buat Smartizen semua yang self love banget nih ya, bisa langsung aja hubungin ke Bunda Neng di nomor telepon 0852 852 261393. Fabel Kosmetik, halal Thailand for your beauty. yo. Asik amat loh. Oh, asik banget. Gila, kaget lu gue. Ngap. Siap, Apa sih ngap. ngap ya? Biar lebih asik lagi nih kita mau ngasih rekomendasi film. Weh, langsung aja, Bor. Ya nggak? Biar asik ya nggak sih? Kok asik loh malahan kalau langsung gitu. Tuh, diliatin Bunda Neng. Ayo. Jangan lihat malu. Gitu, tapi ngebicarain soal film-film nih ya. Lo sendiri ada nggak sih film yang berkesan banget dari lo waktu nonton sampai sekarang masih berkesan banget? Banyak sih. Apa? Iya, apa gue nanya? Apa ya? Banyak lebih apa ya gimana ya? Banyak. Iya benar saking banyak ya, saking banyak ya benar. Tapi emang lo orangnya tipe orang yang sering nonton film gak? Iya lumayan Gitu. gua. Jadi kalau misalkan gabut nonton film gitu, apa gimana gitu? Gua Soalnya gimana? apa? Coba lo dulu. Gue sebenarnya suka nonton film, tapi kadang gue tuh suka bingung. Maksudnya kalau misalkan kayak gue kan langganan Netflix ya. Wow. Gitu. Maksud gue kalau saya Tolong udah, ke Netflix nanti iklan ke kita. maksudnya pas gue ngeliat Netflix tuh banyak banget film kan. Itu bikin gue bingung. Ini mana yang ditonton gitu loh. Oh, saking Saking bingungnya banyaknya. gitu ya. Gue tuh sebenarnya suka nonton film, tapi ya apa ya? Tapi nggak terlalu edik sih. Maksudnya nggak harus. Nggak jadi daily activity juga ya. Bener, nggak gitu. kayak nggak yang kayak orang-orang ngejar Marvel jam 4 pagi yang gitu-gitu enggak gua. Iya. Iya nggak Tapi sih? kan selama pandemi ini kan pasti orang-orang semua Smartizen semua lagi aktivitasnya di rumah aja gitu Betul. kan. Pasti banyak yang mengisi aktivitasnya dengan menonton film gitu kan. Betul. Dan kita Apalagi film apa? film yang bagus-bagus dong. Iya nggak sih? Apa sih cengar-cengir? Iya nggak, film yang bagus-bagus berarti kan? Apa sih? Iya kan? Iya. Iyalah, yang ditonton tuh Iya. pasti film yang bagus, yang jelek Iya. apa yang ditonton. Nah, maka dari itu kita mau ngerekomendasiin beberapa film nih buat nemenin Smartizen semua yang aktivitasnya di rumah aja gitu kan. Siapa tahu kalau misalkan lagi boring apa segala macem gitu kan, bisa langsung nonton film-film yang kita rekomendasikan. betul Gitu. Ada apa aja, Gifar? banget. Kita yang pertama ada film Volcano. Volcano. Yes, film Volcano. bencana alam yang dirilis pada 1997 ini menggambarkan fenomena aneh Yang terjadi di bawah tanah Los Angeles. California. Kota di pesisir barat Amerika Serikat itu menyimpan gunung berapi. Nah, jadi dikisahkan Los Angeles dihantam sejumlah gempa bumi dahsyat. Jelek banget. Ya masa begitu sih? Orang ngantuk kayak dengernya. Iya, lanjut Gifar. Jadi dihantam sama gempa bumi dahsyat ya. Nah, habis itu fenomena alam lainnya terjadi seperti air danau yang mendidih dan juga letusan dari bawah tanah. Tanpa disangka nih, kota metropolitan itu dihadapkan oleh kemunculan sebuah gunung baru di tengah kota. Loh.
Jadi para penduduk pun harus berjuang menyelamatkan diri di antara kepungan lahar panas dari perut bumi. Jadi Tiba-tiba. film Volcano ini menceritakan tentang bencana alam ya. Iyalah. Yang mana tiba-tiba ada gunung berapi muncul dari tanah. Terus ada di tengah kota. Lu kalau posisinya kayak gitu lu gimana? Gitu. Takut gue. Kabur tetap. Iya, takut, bukan kabur, takut. Ah, takut doang. Jadi diem gitu. Takut tapi diem gitu. Pinter juga ya. Maksudnya kenapa tidak menyelamatkan diri loh? Pinter juga ya. Sampai ke situ aja mikirnya. Iya. Maksudnya ekspresi gue ya takut gitu ya. Iya, Kabur mah memang. tetap kabur Iya. gitu. Oh gitu. Iya. Ini selanjutnya ada film dari Dan to speak. Apa tuh? Jadi dari tahun 1997. Kalau misalkan Volcano itu bersatu Fox, maka Dan Speak ini keluaran dari Universal. Oke. Jadi film arahan Roger Donaldson. Rigger mah adeknya. Ini mah Roger Donaldson. Ini menampilkan Pierce Brosnan dan Linda Hamilton. Itu aktor sama artis keren tuh dia. ya gue nggak tahu deh. Iya udah Lanjut. gak apa-apa. Nah si Brosnan yang berperan sebagai Dr. Harry dan Hamilton sebagai Rachel ini menemukan sejumlah tanda seismik di sebuah kota kecil bernama Dante's Peak. Jadi kota kecil itu berada di tepat tepat di bawah sebuah gunung berapi yang dikenal telah lama mati sebenarnya. Awalnya. Nah kemudian keduanya harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan penduduk kota Dante's Peak sebanyak mungkin di tengah sang gunung yang telah lama tidur semakin menunjukkan aktivitasnya. Tuh awalnya tuh dikiranya mati, tapi lama-kelamaan ada ada aktivitas gitu. nyapu, ngepel itu aktivitas kan? Nah, Iya kan? Ngejemur. Ini bercanda maaf. Maaf. jadi selanjutnya ini ada rekomendasi film. Saint Helens. Jadi dirilis tahun 1981, dibuat berdasarkan kisah nyata. Wih seru berarti nih. Yaitu letusan dahsyat gunung. Saint Helens pada 1980. Yes. Letusan gunung di Washington, Amerika Serikat itu menjadi yang terparah dalam sejarah negeri Paman Sam tersebut gitu kan. Dari film HBO ini merekam aktivitas gunung Sejak pertama kali bangun pada 25 Maret 1980 sehingga akhirnya dia erupsi di 18 Mei 1980. Jadi aktivitas gunungnya Saint itu Helens ini apa? pertama kali setelah gunung berapi terbesar di Amerika Serikat itu tidur selama 123 tahun. Benar banget, itu dia. Jadi emang yang sepengetahuan gue juga Apa nih? Mantep nih pengetahuan Anda nih, ya kan? ya, Gita si namanya Wikipedia, gunung GT Wikipedia. yang bisa diubah-ubah oleh orang-orang. Iya emang bisa dirubah dong ya kan pemikiran mah. Iya. Iya. Yang sepengetahuan gue juga gunung berapi itu kan walaupun statusnya mati gitu kan, tapi kan kita nggak tahu nih di dalam perut gunung apinya itu masih beraktivitas apa enggak gitu kan. Siapa tahu di dalamnya ada yang ada produksi lava lah segala gue macam. kira ada yang lagi kan. nyapu. Gitu. Iya. Gimana ngap? Wih mantep ngap. Lo Rekomendasi filmnya? mantep Oke juga ya? ngap. Jadi buat sematisan semua, kita udah ngerekomenin film nih. Jangan lupa ditonton. Betul. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton, jangan lupa untuk menikmati film yang sudah kita rekomendasikan ya. Halo Smartisan. Halo Smartisan. Kita ada dua versi itu ya. Versi lemes sama semangat. Ya Smartisan. Tapi apa? Gimana emang gak semangat? Oh semangat dong, ya kan? Tentu jelas dong. Masa gak semangat temenin Smartisan semua? Jelas ya Ek ya. BTW, gue mau nyapa dulu yang lagi dengerin di YouTube kita. Betul banget. Yang lagi nonton di live streaming kita. Wow, ini tingkatannya tinggi banget. Ini ada berapa? Tinggi sekali seperti ekspektasi Wow, kamu ada ketika 3.000 mendekati dia. 3.000 juta orang yang nonton. Enggak. Keren banget. Lebay, itu Oh, terlalu lebay. Emangnya Reza siapa Arab aja kita aja. Kalau Reza Arab masih mending, masih mungkin dong. Emang lo nggak tahu ini siapa? Siapa nih? Salaman dulu dong. Salaman. Fatin Sidki Lubis. Woi. Ada siapa aja nih yang komentar? Ada Ona Ribut O. Katanya emang. Kak sarapan dulu. Alhamdulillah udah. Siap, diingatkan ini ya. Kak sarapan dulu. Terima kasih lo Pak Onar. Pak Onar ya. Jangan-jangan suka membuat itulah
Terus Ini selanjutnya ada Anissa Tri Agustin. Wah, Icil yang tadi sering disebutin sama Gifar. Semangat Gifar dan Gita. Wih, terima Makasih kasih Ica. Kalau Semoga Ica apa? tuh Icil biar nggak keceplosan terus. Gica, Oh, Ca, Ca. Icil. Gue nggak biasa soalnya manggil Icil. Gitu. Karena lo nggak Icil. Hah? Karena lo nggak Icil. Nggak kecil. Oh, gitu maksudnya. Lo Apa nih tiba-tiba? gimana? Ada juga Mutia 123 katanya tuh. Apa? Apa nih? Waalaikumsalam. Masih semangat Oh. Kak? Masih semangat kek? Nih antara tipe apa enggak ngegas nih? Ih. Masih semangat kek gitu kan? Ini ada juga nih baru masuk langsung marah-marah. Apa? Yahya Sofal. Apa? Berisik lean katanya. Galak amat sih ah. Kan biar kalian semua itu jadi wake up dong, wake up gitu. Iyalah, kalau Langsung nggak bangun gitu. kalau nggak berisik nih ya kayak gini contohnya nih. Smartizen. Iya. Apa kabar Smartizen? Itu nggak pantas. Nah, banget. iya orang pada ngantuk, ya kan? Ngedengernya juga kayak, aduh, kayak didongengin gitu Ini loh. kita baru aja diomongin kayak gini berisik, gimana nanti kalau nonton konser kan? Malah nambah jeduk-jeduk Wih, berisiknya. Jedogan. Iya kan? Kalau nonton konser pasti jedogan kan? Tapi pertanyaan gue ya, Kan gue kalau ngomongnya jeduk-jeduk kenapa jedogan? gue langsung ke sana soal. Gue langsung ke sana pikirannya. Gitu. Tapi pikiran gue ya, pertanyaan gue kalau misalkan kan jedogan kan di Indonesia tuh ya. Dilanjut dong guys. Kalau misalnya lagi nonton konser orang luar gitu ya, artis luar. Iya. Kira-kira masih jedog-jedogan gak ya? Weh, boleh tuh wong kuno keluar gitu. Wih, kaget amat dengernya bro. Sabar. Tapi kalau emang konser itu biasanya emang berkerumunan, Betul. terus empet-empetan Mm-mm. gitu kan, Empet-empetan, jeduk-jeduk betul. dari lagu-lagunya segala macam. Nggak kayak jedog-jedug gitu. selalu gitu. Gimana ya bahasanya? Musiknya gitu loh. Iya, maksudnya gitu. kan kalau akustikan mah nggak ada jedag-jedugnya, cuman cerang-cerong, jreng. Oh, cerang-cerong lah ya. Jreng-jreng. Enggak, intinya mah yang musiknya gitu kan. Tuh, Tapi ngomongin Smartizen. soal konser nih Smartizen. Masuk ngap. Ada mantan personil One Direction ya, Louis Tomlinson yang bakal konser di Jakarta. Wah, Jadi. kiranya kapan nih? Gitu. Si Louis Tomlinson ini diperkirakan bakal mengadakan konser di 20 di April. awal Maret. Di awal Maret ya? Tahun 2021 gitu. Oke, Jadi gitu. jadi ini apa sih namanya? Jadi apa? Albumnya ini bertajuk Walls gitu. Dijadwalkan akan rilis tanggal 31 Januari 2020 lagi Nah, gitu. karena albumnya Jadi- rilis, si Louis Tomlinson juga melakukan tour ya. Tur dunia, Bener gitu. banget. Dimulai pada Maret tahun depan Oh, gitu. Maret tahun depan. Jadi ini konsernya perkiraan bakalan ke seluruh dunia termasuk di Indonesia juga Smartizen. Oh, bukan kayak Maret di gitu. Indonesianya, Gi. Iya, emang bukan. Di Indonesianya tanggal 20 April. 20 April tepatnya. Betul. Berlokasi di Tenis Indoor Senayan, Jakarta ya. gitu. Jadi para penggemarnya nih ya yang sudah kangen gitu nggak sabar untuk melihat penampilan dari Louis Tomlinson ini dapat mempersiapkan dari sekarang karena Betul. tiketnya pasti nggak akan main-main. Tiketnya Iya. nggak akan main-main. Tiketnya Nggak akan Apa? kayak biasa kita jedak-jeduk di biasanya. isi. Yang biasanya gitu. Iya, tapi BTW tiketnya udah mulai dijual gitu. Oh, Iya, jadi tiketnya tuh udah mulai dijual dari Kasih tahu. tanggal 8 November ya. Tiketnya tuh yang pertama ada festival 600.000 itu pre-sale ya. ini tipe-tipenya ya ada Iya, festival. ada festival 600.000 itu yang pre-sale. Kalau normalnya itu 700.000. Terus ada Tribun A1, presale-nya itu 750, terus normal itu 850. Nah, kalau Tribun A2 itu pre-sale-nya 575, normalnya 675. Terus ada Tribun B 650 ini presale-nya dan normalnya itu 750. Nah, dan yang terakhir ada Tribun C pre-sale 475, normalnya 500.000. Nah, itu paling murah, biasanya paling ujung. Iya nggak sih, paling atas. Iya nggak, paling mentok, mentit itu tuh. Paling Tapi ujung kan nontonnya. kelihatan semuanya view-nya.
Iya sih, tapi kan Gitu kan. jauh dari si Lewis Tomlinson-nya jauh. Hmm, Ya kan paling ngeliatnya dari layar. gitu. Gak apa-apa Iya. jauh, yang penting dekat di hati. Cuma